Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo adik-adik semuanya. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Fida Saudini. Kalian bisa memanggil saya dengan Ika. Hai Ika. Halo. Oke, jadi di sini kita akan melakukan layanan bimbingan klasikal. Ada yang tahu apa itu layanan bimbingan klasikal? Ada. Oke, sudah tahu ya? Ya. Coba ada yang sudah tahu itu apa itu layanan bimbingan klasikal? Layanan yang dilakukan bersama-sama di dalam kelas, Ibu. Oke, sebelum kita akan melakukan layanan bimbingan klasikal, ada baiknya kita membukanya dengan berdoa agar mendapatkan hikmat dari Allah SWT. Ayo, ada yang mau memimpin doa? Ayo ya, mana? Oke. Saya? Oke. Gimana? Sini aja. Hai teman-teman. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Vidya. Kita aplaus dulu Vidya ya. Oke. Karena ini sudah satu kelas, jadi yang artinya kalian sudah saling mengenal ya. Iya. Ibu mau absen dulu kalian satu persatu. Oke, yang pertama ada Widyawati Anani. Hadir, Bu. Oke, Aziza Muhammad. Iya. Rizka Uliang hadir. Bunga Istianti di lapangan hadir. Asia Priyatu Kadi hadir. Hadir. Jahira Aulia Liputo. Aulia Salsabila. Saya. Regita Chayani Pamutungan. Hadir. Astian Malam Taha. Hadir. Tidak hadir, Ibu. Ada Big Pesta. Oke. Fikrianto Eskarun. Sakit. Hadir. Oke. Sakit, Ibu. Baik. Lagi. Oke, untuk meningkatkan semangat kalian untuk mengikuti kita ice breaking dulu. Ice cream apa itu? Iya. Ice breakingnya dari pasangan. Aku nggak mau. Aku punya ide lagi. Oke, bisa kan? Oke, jadi di tiap satu pasang itu kalian taruh pulpen. Tidak ada Dua pasang. Kalau punya pulpen pakai yang mana? Yang mana? Boleh beda lain. Iya, boleh ya, lain saja. Tapi satu benda saja. Iya, Ibu, sudah. Botol Ibu. Ini semua ya, Bunga? Ya, Ini sudah rumah panen. sudah saya. Iya. Oke, semuanya berdiri. Oke, jadi kalau ibu bilang Apa? masak soba, ibu bilang pulang, Yeay. ya ini. Mana Ibu? Saya bicara sudah tersedia. Oke, kalau ibu bilang sikut, sakit dan sikat. Kalau ibu bilang sikat. Kalau ibu bilang sakit, kepala pegang. Kalau ibu bilang sikat, langsung cepat-cepatan ambil benda yang kalian Iya. Punya. Ibu saya kasih ya pakai. Oke, kita mulai. Cepat-cepatan ya. Nanti kalau ada yang kalah, nanti dia akan maju di depan menampilkan puisinya. Menampilkan kalah. Ibu. Oke. Sikut. Iya.
Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Oke, jadi yuk, terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti SDK kita pada sore hari ini. Jadi untuk topik pelajaran kita pada sore hari ini yaitu membiasakan belajar aktif setelah membaca materi. Dengan tujuannya yaitu kalian dapat memahami bahwa pentingnya belajar aktif setelah membaca dan setelah membaca materi dengan baik. Baik, untuk dalam mainan bimbingan kelas kali ini, saya berharap kalian dapat sukarela untuk memberikan pendapat kalian. Kalian datang ke sini tanpa ada keterpaksaan dari pihak manapun. Kemudian saya juga berharap kalian bisa aktif dalam melakukan layanan bimbingan kelas kali ini. Ya. Menanyakan satu pertanyaan dulu. Apa yang biasanya kalian lakukan setelah membaca materi? Setelah membaca materi Bu, Ya. Menyimpulkan. Oke, bagus. Ayo, membaca kembali. Oke. Membaca kembali. Oke. Memahami isi. Oke. Yeay. Bagus. Ibu sudah semangat sekali. Ibu semangat. Kalian di sini. Oke, apakah kalian sudah siap untuk kita langsung saja ke inti dari kegiatan kita layanan pada sore hari ini? Apakah kalian sudah siap? Siap. Oke, jadi untuk tata caranya di sini ibu akan membagikan kalian dua kelompok saja karena kalian cuma ada beberapa orang. Ya. Berapa kelompok Ibu? Dua kelompok. Dua. 9. Oke, ayo bentuk mulai dari sini. 1, 2, 1, 2, 1. Oke, dudukin ya, duduk. Saya dua. Di sini, kita sini dua. Saya ada dua. Aku ambil lagi dua. 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 Sini. Berapa? Tiga. Tiga. Sini ayo. Sampai ini. Daerah pilih yang baru. Kami kelompok satu, kelompok Bona. Bahani. Oke, jadi untuk yang kelompok ini akan dilihat kelompok mana yang paling bekerja sama. Oke, jadi di sini ibu akan membagikan kalian kertas kata. Jadi setiap kelompok itu mendapat 5 kata. Jadi kata-kata ini ibu akan berikan satu orang dapat 1 kata. Jadi kalian harus susun, kalian tampil di depan sini untuk menyusun kata ini menjadi sebuah kalimat. Jadi setelah kalian melihat teman-teman kalian, kan satu-satu nih. Tapi kalian harus ingat kata-kata teman kalian ini, tiap kata. Jadi ditutup seperti ini dulu. Semuanya. Ya, ditutup seperti ini. Tamu balik. Ibu tamu balik. Iya, Ditutup seperti ini dulu. Nanti kalau saya bilang buka, nanti yang satu orang di sini akan menghafal setiap kali teman-temannya. Nanti setelah itu kalian susun kata-katanya menjadi sebuah satu kalimat. Paham? Paham. Oke. Gua akan membagikan. Tapi kalian diskusi dulu, kira-kira kata yang mana dan
Silakan. Di depan. Bapak ini apa? Gerakan mulai satu. Kayak apa bukan dia? Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan merangkai kata yang telah dibagikan ibu menjadi satu kalimat. Ini dia kalimat dari kami. 1, 2, 3. Ya kan coba kita mengerti. Pandai. Keren. Terima kasih teman-teman. Betul ya? Betul. Oke, bisa kan kasih kalian pertanyaan dulu. Ibu agak terdaftar dia tadi. Oke, dari kalimat tadi, apa yang kalian pahami dari kalimat ini? Kan Kita membuat menjelaskan materi buat kita mengerti. Berarti di saat ada penjelasan materi, maka kita harus memahaminya agar kita mengerti. Kalian ada pertanyaan? Terima kasih Ibu kenapa yang kecil dulu? Baik teman-teman, di sini kita membuat satu kalimat dari kertas yang sudah diberikan. Caranya kamu di situ dia urutannya ada Oke, 1, 2, 3. Aktif belajar membuat Apa yang kalian pahami dari kalimat ini? Semangat. Ayo. Ketika kita aktif belajar, Kita memahami semua materi yang dijelaskan oleh guru dan kita akan Oke, terima kasih kalau mau berkelas. Oke, saya mau bertanya. Dari tadi itu yang kalian susun, apakah mudah menyusun kalimat tadi? bisa dikerjakan bersama-sama. Oke. Jadi kalian sudah tahu kan apa yang kalian susun tadi. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu membiasakan belajar aktif setelah membaca materi. Jadi apa sih itu belajar aktif? Ada yang tahu apa belajar aktif? Oke. di mana kita berani dalam menyampaikan pendapat kita. Oke. Ada yang lain? Aktif bertanya jika tidak mengerti. Oke. Masih ada lagi? Aktif menjawab pertanyaan dari guru. Oke. Itu semua yang kalian dengar sudah betul sekali. Jadi belajar aktif adalah proses belajar yang melibatkan peserta didik secara langsung, baik dalam berpikir maupun melakukan kegiatan pembelajaran. Dalam belajar aktif itu, siswa tidak hanya membaca atau mendengar, tetapi juga berusaha memahami, mengingat dan menjelaskan kembali materi dengan bahasanya sendiri
Dengan demikian pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mudah diingat. Oke, kira-kira pentingnya belajar aktif itu apa? Oke, Kita jadi lebih percaya diri, Bu. oke, ada lagi? Kita lebih pintar. Oke, Lebih berani menjawab atau memberikan pendapat di depan kelas, Ibu. oke, ada lagi? Pentingnya memahami, pentingnya belajar aktif. Agar lebih dikenal di guru. Agar lebih apa? Lebih dikenal di guru. Oke, betul sekali. Dengan itu kita bisa membantu kita memahami materi dengan lebih baik, membuat ingatan lebih kuat, dan dapat meningkatkan hasil belajar kita dengan mendapatkan nilai yang terbaik. Biasanya masalah yang sering terjadi dalam pembelajaran itu, dia hanya membaca tanpa memahami pembelajarannya, sehingga dia cepat lupa akan materi yang dibahas, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah membaca. Kira-kira kalau kalian tidak belajar aktif, dampaknya apa yang akan terjadi pada diri kalian? Tidak percaya diri untuk tidak paham materi, tidak Ya. percaya diri untuk mengungkapkan pendapat. Oke. Mengerti materi. Oke, ini yang Jangan dikenal guru. Iya. Ini yang pakai pink ini sebelah sini, pink sok. Ayo, apa? Kalau saya tidak. Dampak dari ketika kita tidak memahami belajar aktif. Sudah tidak paham materi yang sudah dijelaskan. Itu jawabannya aku. Ya, oke, siapa? Oke, itu sudah benar, dan dampaknya selain itu yaitu dengan mudah lupa dan juga nilai bisa menurun. Oke, bertanya ke setiap orang cara belajar aktif yang akan dia lakukan pada dirinya sendiri. Tiap orang ya. Yang pertama, ayo. Kalau saya, belajar aktifnya saya itu membaca buku. Oke, kamu. Cara belajar aktif kalian itu seperti apa? Kalau saya itu belajar. Kalau saya itu lebih giat lagi untuk belajar di rumah biar di sekolah nanti lebih aktif. Oke, ini. Belajar dengan teman supaya tidak boring. Oke. Kalau saya itu saya bisa aktif belajar itu kalau misalnya saya belajar sendiri terus langsung mendengarkan musik, menurut saya itu bisa membangkitkan semangat saya untuk lebih aktif dalam belajar. Cara belajar aktif. Saya akan bertanya ketika saya jadi Oke, ayo yang Razon Bu. Ini cara belajar aktifnya kamu seperti apa? Cara belajar aktif seperti saya itu ibu membaca kembali materi yang telah dijelaskan oleh buku. Oke. Kalau saya belajar di luar Oke. Cara belajar aktifnya kamu seperti apa? bertanya kepada teman yang mengerti materi. Oke. Belajar dengan teman supaya termotivasi. Oke. Jadi kalian sudah mendengar masing-masing teman kalian cara belajar aktifnya bagaimana. Jadi kalian bisa mengambil itu agar menjadi sebuah motivasi pada diri kalian. Ya. Oke, jadi intinya belajar itu tidak cukup hanya dengan membaca, tapi juga kalian harus memahami dan mengingat agar nantinya kalian paham dengan apa yang kalian dapat pada guru atau dosen kalian. Ya. Oke. Baik adik-adik, setelah kalian melakukan diskusi dengan teman kalian, sudah menyusun kata, ibu juga sudah
bertanya beberapa pertanyaan kepada kalian dan kalian sudah sangat aktif sekali. Jadi di sini sebelum Ibu menutup kegiatan kita pada sore hari ini, Ibu akan menutupnya dengan kalian mengisi LKPD. Jadi ini untuk melihat apakah kalian paham dengan materi kita pada sore hari ini. Oke, silakan dikerjakan ya, Ibu. Ibu boleh mengisi dulu. Nih. Ibu mau ini. Oke, karena itu hanya 3 nomor, jadi bisa ya 3 menit saja. Jadi satu nomor itu 1 menit. Silakan dikerjakan. Dua chance. Ini buat video. Ibu sudah? Sudah? Ya. Gampang ini jadi cepat. Oke. Kalau katakan mati. Ibu banyak orang tua ya sini. Ibu diam aja. Jadi belum lagi. Hah? Ya sudah. Ibu ini kasih. Kenapa? Kalau pegang HP itu kan bisa jadi kamera. Iya, Mas kasih ke Bapak pisau. yang di tempat ini. Setelah kalian mengisi LKPD di sini, saya akan membagikan kalian lagi lembar evaluasi hasil, di mana kalian mengisi tentang apa sih yang kalian dapat dari layanan kita pada sore hari ini atau kegiatan kita, ya Ibu. Ibu apa ini lagi ya? Ini lembar evaluasi hasil. Ini, ayo. Ayo, kalian ini hanya mengisi dengan tidak, jadi Bu rasa kalian tidak perlu banyak waktu untuk mengisi itu. Jadi Ya. durasi 1 menit saja. Ya Ibu. Ibu sudah? Ibu sudah? Karena gampang Ibu. Jadi kamu Pasti saya tahu tadi. Oh yes, memang. Terima kasih. Cantik. Karena kalian sudah mengisi LKPD, lembar evaluasi hasil yang kalian dapat dari layanan ini. Jadi di sini Ibu mau meminta satu orang untuk memberikan kesimpulan kita pada materi kita yang kita bahas pada sore hari ini. Jadi ayo yang satu orang yang mau dengan ayo ajak yang mama sudah semangat sekali. Saya. Iya.
Jadi Ibu, kalau yang saya dapat dari materi layanan ini, kalau misalnya kita tidak paham materi itu, Ibu, kita bisa bertanya kepada orang lain supaya kita bisa mengerti begitu Ibu, jadi kita tidak usah malu-malu kalau mau bertanya kepada orang. Yang saya dapat begitu. Oke, kita beri aplaus dulu untuk Aziza ya. Oke, jadi karena semuanya sudah paham dengan materi kita, jadi sebelum kita tutup, Ibu mau meminta dua orang perwakilan untuk memberikan kesan dan kesan kita pada layanan kita sore hari ini. Ini dua orang yang duduk di depan saja ya. Oke, silakan untuk kesan. Oke, dan kita. Pesan saya Ibu, pesan saya Ibu, semoga di layanan berikutnya teman-teman suasananya lebih kondusif lagi, dan semoga banyak teman-teman yang aktif. Oke, kesan saya terhadap layanan ini Ibu sangat seru. Dan teman-teman juga tadi menikmati materinya dengan baik. Oke, terima kasih dari Desi ya. Iya Ibu. Oke, sebelum Ibu menutup, kita beri aplaus dulu untuk kita semua. Kita berdiri dan Oke, karena kita membawakannya tadi dengan membaca doa, jadi harus kita menutupnya juga dengan berdoa. Ya. Ayo, siapa yang mau berdoa? Saya. Silakan. Baik, sebelum kita membaca bacaan ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, selesai. Oke, terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah meluangkan waktu, yang sudah berpartisipasi aktif dalam layanan pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mau merefleksi singkat terkait hasil video layanan bimbingan klasikal saya. Untuk yang pertama yaitu hasil yang dicapai. Untuk hasil yang dicapai itu kalau dari segi video itu sudah berjalan dengan baik, mulai dari tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir yaitu tahap evaluasi. Kemudian kalau dari segi konselingnya itu sendiri, saya melihat hasil yang dicapai itu ada dari konseli, karena ketika saya memberikan pertanyaan kepada mereka, mereka mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, yang berarti mereka memahami topik yang dibahas, kemudian mereka juga memahami materi yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua yaitu tantangan dan hambatan yang saya temui dalam pembuatan video. Untuk tantangannya itu, yang pertama tantangan dari diri saya harus memahami tahap-tahap dari RPL itu sendiri, tahapan dari pembuatan video mulai dari tahap awal, tahap akhir, tahap inti, dan tahap akhir. Saya harus memahami itu dulu agar nantinya layanan berjalan dengan baik. Itu untuk tantangannya. Kemudian tantangannya juga menghadapi konseli yang berbeda-beda karakter itu juga menjadi tantangan untuk saya. Untuk hambatan yang saya temui, yang pertama mengumpulkan konseli untuk diajak pembuatan video itu sangat sulit, sehingganya saya hanya menggunakan 9 orang saja karena kesulitan dalam mencari orang yang mau dalam pembuatan video, sehingga saya hanya menggunakan 9 orang kurang lebih. Media yang saya gunakan itu tidak berjalan efektif karena saya membuat medianya itu memang khusus untuk layanan klasikal, tetapi karena keterbatasan dari konseli itu sendiri, jadi saya memaksimalkan harus tetap digunakan saja. Kemudian tantangan yang kedua itu menurut saya
penggunaan media pendukung seperti LCD itu juga menjadi hambatan buat saya karena kesulitan dalam mencari LCD ketika kita akan membuat video. Kemudian yang terakhir yaitu pembelajaran saya sebagai konselor di pembuatan video itu. Pembelajarannya saya harus lebih sabar dalam menghadapi konseli karena dalam video itu saya menggunakan teman sekelas, jadi saya harus lebih sabar karena kalau menggunakan teman sekelas itu lebih banyak tertawanya, lebih banyak tidak kelucuannya, lebih banyak mereka tidak efektif atau mereka juga lebih banyak saling cuek begitu. Jadi itu juga menjadi pembelajaran sehingganya saya mampu belajar bahwasannya kita sebagai konselor itu harus mampu lebih sabar menghadapi konseli-konseli ini. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya saya harus mampu memahami dulu isi layanan saya sehingganya saya dapat memberikan layanan yang efektif. Kemudian untuk pembelajaran saya selanjutnya saya harus bisa memahami setiap konseli, harus mengetahui karakternya sehingganya saya harus mampu memahami mereka karena di luar sana pastinya saya akan menghadapi konseli yang berbeda-beda karakter. Mungkin hanya itu saja refleksi singkat dari saya. Saya memohon maaf apabila video layanan bimbingan klasikal saya masih jauh dari kata sempurna. Saya terbuka dengan komentar-komentar dari yang nonton. Terima kasih, saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.